Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian, jemaat Happy Sword Family, dimanapun Anda berada, selamat pagi. Pada hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih buat pagi hari ini. Kami bersyukur buat berkat kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa di dalam hidup kami. Dan sebentar kalau kami ingin mendengarkan sebagian daripada firman-Mu, bukalah isi hati pikiran kami, supaya firman-Mu boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam hati kami, dan kami menjadi orang-orang yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus, kami sambut berkat Tuhan pada pagi hari ini. Haleluya. Amin. Pada pagi hari ini, saya ingin membawakan firman dengan judul Dialah Bentengku. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayatnya saya ambil di dalam Mazmur 59, ayat yang ke-17. Sekali lagi, saya ambil ayatnya dari Mazmur 59, ayat yang ke-17. Saya tunggu. Mari kita baca bersama-sama. Tetapi aku mau menyanyikan kekuatan-Mu. Pada waktu pagi aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu. Sebab Engkau telah menjadi bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, pernahkah Anda merasa sesak? Pernahkah Anda merasa seakan-akan nggak tahu harus berbuat apa, hari demi hari, tidak mengerti apa yang akan terjadi dengan hidup kita? Apalagi di tengah pandemi seperti ini, banyak orang yang punya gaji dipotong, punya usaha sedikit menurun, dan sebagainya macamnya. Pernahkah Anda merasa sesak? Ketika ada mulai masalah, maka biasanya di dalam rumah tangga mulai ada gejolak, mulai ada perdebatan, uang sekolah mungkin belum dibayar, listrik belum dibayar, perpuluhan juga belum dibayar, dan banyak lain. Mobil rusak mungkin, lalu AC rusak, dan banyak lainnya. Lalu kita mulai berpikir, Tuhan, apakah kesalahanku? Tuhan, apakah kekuranganku? Seakan-akan belalang pelahap itu datang semua menyerbu kita. Seakan-akan kita menjadi orang yang paling sial, menjadi orang yang paling melarat, karena kemalangan tidak berhenti menimpa kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau katakan selamat, Anda bukan seorang diri di dalam dunia ini yang merasa seperti itu. Tetapi saya mau katakan bahwa di balik semua itu, percayalah bahwa ada Tuhan Yesus yang selalu melihat kita. Di dalam Mazmur 59 ayat yang ke-17 dikatakan di dalam ayat yang B, sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku. Bapak Ibu Saudara sekalian, izinkan saya menceritakan sedikit sebagian daripada kisah saya. Saya terlahir bukan dari keluarga yang kaya raya. Saya terlahir juga bukan dari keluarga yang sangat melarat. Tidak. Istilah kata keluarga kami cukup. Bukan berarti cukup kalau mau pergi kemana bisa atau bukan. Keluarga kami adalah keluarga yang cukup ketika mau makan, ketika mau sekolah, uangnya ada. Walaupun mungkin papa saya harus pinjam sana, pinjam sini. Kerja sampai hari Minggu, ketika semua orang lagi pada ibadah, mungkin dia harus menerima orderan bengkel, karena papa saya montir pribadi, terkadang di rumah suka bongkar mobil. Kami adalah keluarga yang cukup. Kami tidak pernah jalan-jalan ke mall, jarang sekali, bukan jarang, bahkan mungkin tidak pernah kalau seingat saya. Semua yang kami punya adalah pas-pasan. Dan dalam hal seperti itu kami tidak merasa bahwa kami melarat, tidak. Tetapi segala keinginan yang mungkin bisa didapat sama orang lain, seperti video game, kayak saya ya, waktu semua saya video game, mainan figur kecil-kecilan atau apapun juga, tidak dengan mudah kami dapatkan. Kami harus menabung dan kami harus sebagai macamnya. Tetapi lalu semakin ke arah kami mulai dewasa, kami mulai bekerja, lalu kami mulai, saya mulai punya penghasilan, maka semua itu mulai berubah perlahan demi perlahan. Bapak Ibu Saudara
sekalian, lalu di saat seperti itu saya punya usaha, lalu usahanya bangkrut karena satu dan lain hal perbuatan saya juga sebenarnya, ya, karena ada hal-hal yang tidak baik di dalam bisnis tersebut. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika berada di paling bawah itu, di dalam kesesakan, saya tidak menyalahkan Tuhan, tetapi saya mempertanyakan kenapa hal ini bisa terjadi. Ada satu orang yang menurut saya dia penyebabnya. Saya kesal, dan sampai kesal-kesal sampai saya tidak menyadari bahwa saya sedang menyimpan akar pahit. Kejadiannya waktu itu ketika di Golden Truly, bukannya promosi ya. Saya ingat itu kejadiannya di Golden Truly di food court. Saya sedang makan malam bersama mertua saya. Lalu dia menyinggung lagi soal itu, sedikit saja dia singgung, dia tanya bagaimana keadaan si ini gitu kan. Langsung saya tiba-tiba meledak, saya marah dengan berapi-api, saya bicara lagi hal yang sama ya kan. Karena kejadiannya mungkin baru lewat sekitar 6 bulanan lah seperti itu. Lalu dia dengan kasih gitu ya. Dia menegur saya dan dibilang begini, "Martin, kamu sedang menyimpan akar pahit loh," dibilang begitu. Saya bilang, "Enggak ah, Dad, nggak mungkin saya kayak begitu." Tapi tanpa kamu sadar, karena kamu setiap kali kalau membicarakan itu kamu berapi-api, kamu kayaknya masih kesal, dendam dan sebagainya macamnya. Kamu sedang menyimpan akar pahit. Ampuni dia bilang. Bapak Ibu sudah tahu, tiba-tiba tanpa sadar air mata ini mengalir turun ke bawah. Iya. Di tengah-tengah food court yang banyak orang itu saya menangis. Saya menangis seperti anak kecil. Dan saya bilang, "Tuhan, ampuni saya. Tanpa sadar saya menyimpan akar pahit," saya bilang begitu. Lalu kejadian itu selesai. Apakah tidak ada lagi? Pasti ada lagi. Ada orang-orang yang menelpon saya, ya kan? Jadi seperti ada beberapa orang dan dia mengatai-ngatai saya gitu. Sampai sesak hati saya ini. Karena dia membicarakan sesuatu yang sangat-sangat dibilang krusial tidak, tapi sangat menyinggung batin saya gitu. Sampai saya sedih sekali. Sampai saya tidak tahu mesti harus berkata apa. Setelah dia selesai menelpon, air matanya tidak berhenti mengalir. Saya bilang, "Tuhan, saya semasa hidup saya bilang, saya tidak pernah merasa dihina sampai seperti ini," saya bilang seperti itu. Lalu saya menangis kepada Tuhan. Dan dia menjadi pembela saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, jika Anda merasa hidup Anda paling malang, percayalah Anda tidak sendirian. Banyak orang-orang yang di luar sana juga mengalami hal yang sama dengan Anda pada hari ini. Saya sudah melewatinya dan saya berhasil karena saya menempatkan Tuhan saya di atas segalanya. Makanya Daud berkata, "Sebab Engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakanku." Kemana Anda berlari ketika masalah itu datang? Kemana Anda mengadu, berkeluh kesah ketika kemalangan itu tiba? Hanya Dia yang menjadi jawaban kita, hanya Dia yang menjadi kota benteng kita, pertahanan kita. Kalau tidak ada Dia, maka kita mungkin gak akan sanggup menjalani hidup ini. Saya pun juga sama. Hari-hari belakangan hari ini saya juga mengalami hal yang sangat menyiksa batin saya. Di satu sisi, saya ingin melawan. Tapi saya tahu Tuhan tidak ingin seperti itu. Sempat saya meledak, saya marah. Setelah itu saya merasa saya adalah orang yang paling bodoh. Kenapa? Karena sekali lagi saya membiarkan kemarahan itu menguasai diri saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya nggak bangga dengan apa yang saya alami.
Saya nggak bangga dengan sifat yang saya punya. Tapi saya tahu bahwa ini adalah duri dalam daging hidup saya. Saya tahu bahwa ini adalah salib saya. Saya tahu ini adalah yang harus saya pikul dan harus saya bawa sampai mungkin saya mati. Dan saya harus terus mengalahkan hal ini. Tidak mudah memang. Ketika kita merasa direndahkan orang, ketika kita berasa dihimpit oleh orang, rasanya hati ini ingin meledak, rasanya hati ini ingin melawan. Tetapi kita ingat bahwa kita punya Kristus. Ketika kita punya Kristus, bukan berarti kita ditawan. Ditawan arti kata kita tidak bisa melawan, bukan. Tetapi ketika saya sadar, ketika saya punya Kristus, itu berarti saya berusaha menguasai diri saya sepenuhnya. Saya berusaha menguasai hati saya. Saya berusaha menguasai pikiran saya. Saya berusaha menguasai keadaan semuanya. Bukan dengan kekuatan saya, tapi dengan kekuatan Kristus. Sampai-sampai tanpa saya sadar, saya tidur cukup, makan cukup. Di suatu malam, saya lagi duduk di sofa, habis selesai makan bersama mertua saya, tiba-tiba saya tertidur lelap. Hampir 3 jam saya tertidur dalam keadaan duduk. Karena begitu himpitannya, begitu sakit di dalam hati saya. Saya bukan tidak bisa melawan, saya bukan tidak bisa mau mengungkapkan atau apa, tidak. Karena saya tahu ini menyangkut orang banyak. Ini menyangkut keluarga, ini menyangkut orang tahu siapa saya. Saya hanya berpikir bahwa Tuhanlah kota benteng saya. Tuhanlah pelindungan saya. Tuhanlah yang akan menjadi hakim buat saya. Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Mazmur 62 yang akan menjadi ayat terakhir yang akan kita baca, dari mulai ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9, biarlah saya bacakan pada pagi hari ini sebagai penutup dari renungan kita pada pagi hari ini. Jika Anda merasa Anda paling malang, paling sesak, paling dihimpit, ingatlah bahwa Anda tidak sendirian. Masih banyak orang yang di sana juga merasakan hal yang sama. Tetapi yang membedakan kita adalah kita punya Kristus. Kita punya Allah kita yang bilang bahwa Dia adalah benteng kita. Percayalah, Dia pasti akan menolong Anda. Saya bacakan Mazmur 62 ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-9. Begini firman Tuhan. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku. Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Selah. Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan berharap kepada siapapun juga untuk membela Anda. Karena percayalah, tidak ada seorang pun yang dapat membela Anda. Hanya Allah saja yang dapat membela Anda dari situasi apa yang Anda hadapi pada hari ini. Firman Tuhan berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Saya pegang hal itu. Saya banyak berharap pada manusia. Saya banyak berharap dia bisa membantu atau dia bisa menolong. Tetapi nihil, Bapak Ibu Saudara sekalian. Manusia hanya bisa mengecewakan. Siapapun juga, istri, anak, keluarga, papa, mama, siapapun juga. Jangan pernah berharap pada manusia. Mereka tidak bisa membela kita. Tidak bisa. Percaya sama saya. Saya bukannya merasa paling benar, tidak. Tapi saya mau katakan, mereka tidak bisa membela Anda. Yang membela Anda hanya Allah. Baca Mazmur lagi 62 ayat yang ke-6. Hanya kepada Allah saja kiranya aku tenang. Sebab daripadanya lah harapanku. Hanya Dialah gunung batu dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Pada Allah ada keselamatanku dan kemuliaanku.
Gunung batu kekuatanku, tempat perlindunganku ialah Allah. Percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat. Curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa buat setiap orang yang ada di luar sana yang mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Mereka yang merasa dirinya sesak, mereka yang merasa dirinya ditinggalkan, mereka yang merasa dirinya tidak punya pengharapan lagi. Bapa, aku berdoa di dalam nama Yesus, Kau jamah mereka semua. Kau jamah mereka semua. Kau berikan jalan keluar, supaya mereka mengerti bahwa Engkau adalah Allah yang luar biasa. Supaya mereka mengerti dan melihat bahwa Engkaulah Allah yang sangat hebat. Kota benteng mereka, batu kekuatan mereka. Dan mereka akan luput dari segala sesuatu hal yang menimpa mereka, karena ada Engkau di sana. Bapa, tolong mereka. Roh Kudus, tetap jagai mereka semua. Dan biarlah mereka mengerti bahwa dalam setiap kehidupan, apa yang mereka jalani, dalam setiap kejadian di dalam kehidupan mereka, selalu ada Engkau di samping mereka. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Di dalam nama Yesus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tidak ada satu kekuatan di dalam dunia ini yang dapat melindungi selain daripada Tuhan Yesus Kristus. Dialah benteng kita, perlindungan kita, pengharapan kita. Dialah Alfa dan Omega, mulai saat ini sampai dengan selama-lamanya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.